Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Baik, Kak. Baik, Kakak. Alhamdulillah kita semua baik-baik dengan baik-baik saja ya. Yes. Sebelum kita mengadakan bimbingan konseling pada hari ini ya kan, kalau konseling kelompok, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Nama saya Abdillah Saputra Sinaga. Saya dari Pak Kampus Unimed, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan bimbingan psikologi dan bimbingan konseling. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan doa saya pimpin dengan beragama Islam. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa-dosa pendahulu kami. Semoga mereka Engkau terima di sisimu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah kegiatan kami pada hari ini, pada kegiatan bimbingan kelompok, yaitu konseling kelompok. Semoga Engkau berikan berkah dan rahmat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih Engkau telah menghidupkan kami dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini dan meluangkan waktu kami untuk bisa berkumpul pada bimbingan kelompok pada hari ini. Untuk itu ya Allah, terima kasih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Baiklah saudara-saudara, pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Adapun dari pengertian konseling kelompok adalah salah satu bentuk layanan BK yang membantu memecahkan masalah pribadi, anggota, dan kelompok. Kemudian adapun juga tujuan konseling kelompok yaitu di samping mengentaskan masalah anggota kelompok, konseling kelompok juga bertujuan untuk mengembangkan aspek kepribadian anggota kelompok yang lain, seperti berani berbicara di muka umum, berani menanggapi pendapat orang lain, dan mampu bertenggang rasa. Kemudian adapun latar belakang perlunya konseling kelompok yaitu karena banyaknya masalah yang dialami kita semua, khususnya pernah saya alami sendiri dan tidak dapat diselesaikan dengan cara sendiri. Kemudian pelaksanaan kegiatan kelompok yaitu semua anggota kelompok memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya, bertanya, berpendapat, menanggapi pendapat anggota kelompok lain dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan anggota kelompok yang lainnya. Oke, adapun juga asas konseling kelompok yang pertama itu asas kerahasiaan. Segala sesuatu dibahas atau yang dibicarakan dalam kegiatan konseling kelompok ini hanya saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok yang tahu ya. Jangan dibeberkan lah masalah kegiatan pada hari ini ya. Kemudian ada asas kekinian, yaitu diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk mengemukakan masalah yang sedang dihadapinya saat ini, tidak pada masa lampau. Oke. Kemudian ada asas kesukarelaan, yaitu diharapkan kita semua dengan sukarela tanpa ragu-ragu atau merasa terpaksa masing-masing menyampaikan masalah yang dihadapi serta mengungkapkan segala fakta dan selak-beluk permasalahan yang pernah dihadapi, dan itu mutlak dari dalam hati masing-masing anggota kelompok ya. Kemudian asas keterbukaan, yaitu diharapkan kita saling terbuka. Saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok perlu saling terbuka untuk kepentingan pemecahan masalah yang kita bahas. Kemudian asas kenormatifan. Dalam layanan kegiatan konseling kelompok yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Siapa yang mau menyampaikan masalah atau ide ataupun pendapat, silahkan tunjuk tangan terlebih dahulu dan sebutkan nama. Oke, nah selanjutnya untuk kita lebih mengakrabkan diri,
ada baiknya kita bermain game pada kegiatan siang hari ini, yaitu gamesnya yaitu keliling dunia. Maksud dari game ini yaitu misalnya saya menyebutkan suatu kota, ini bisa kota, bisa negara, seperti ini permainannya. Misalnya saya bilang kata Ambon, ya kan, terus kata Ambon ini Ambon itu A itu diambil dari kata Ambon. Terus kan setiap A itu kan M, ya kan, M kan. Kita bisa bilang aja negara apa yang diawali dengan huruf M. Misalnya Mongolia, Medan, Malaysia, bebas lah. Terserah lah kota, yang penting berawalan dengan M. Untuk kota sama negara. Iya. Kota, pokoknya semua kota, negara, terserah. Berarti kita berpatokan kepada huruf kedua gitu. Iya. Nah, huruf dua saja sih, nanti saya apa ya. Oke. Apakah sudah paham semua? Sudah. Oke, saya akan mulai. Yaitu dengan yang seperti contoh tadi, itu Ambon kan. Saya pertama pergi ke Ambon. Nah, setelah dari Ambon saya pergi ke Malaysia. Setelah dari Malaysia saya pergi ke mana? Bogor. Bandung, Belgia. Tuh, Amsterdam. 3, 4, 5. Oke, Baik. Masih simulasi belum ada hukuman tadi. udah langsung masuk loh. Tadi udah Langsung Oh. masuk loh. Hukumannya apa? Hukumannya yaitu enggak, tidak. Menyebutkan sila Pancasila aja ya. Nyanyi lagu anak aja. Terserah lah. Lagu anak atau Pancasila? Nah, gimana, setuju semuanya? Pancasila Setuju. atau lagu anak? Lagu anak. Oke, lagu anak boleh. Oke. Ini cuma satu aja Kita- tuh, satu ronde lagi. Boleh kita lanjutkan lagi apakah? Udah dia aja. Lanjut aja ke sisi kedua atau gimana? Hukumannya dulu, oke. Terserah. 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 Dari saudara siapa namanya? Lupa Kak. Juan. Joan. Oke. Silakan saudara Joan untuk menyanyikan lagu anak-anak, terserah, bebas apapun itu. Oke, saya menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Oke, saya persilakan saudara Joan. Panggil Angsa ya. Iya. Potong bebek angsa masak di kuali, nona minta dansa 4 kali. Seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 la. Dia Bang. Sepertinya kurang menghibur ya. Yang lain ya. Kurang menghibur ya? Sekali. Enggak, gini aja. Dia menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa, tapi dengan huruf vokal yang Oh. gimana? Kemana tuh? Potong bobo om. Potong bobo angsa, seperti itu. Ya seperti itulah. Pokoknya vokalnya O. Menyanyikan lagu anak-anak yang vokalnya O. Oke? Oke, potong bebek angsa ya Bang ya. Ya, dipersilakan. Saudara. Potong bobo ongko, mosok di kolo, nono montok donso ompot kolo, sorong kokonon, lo. Oke Bang, ini dia Bang. Oke. Terima kasih saudara Joan telah menghibur kita semua, termasuk saya sendiri sebagai PK pada hari ini. Oke, baik. Setelah kita mendengarkan games tadi, jalankan games tadi, selanjutnya cara pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini yaitu semua anggota memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya, bertanya, berpendapat, menanggapi pendapat anggota kelompok lain dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan anggota kelompok seperti tadi ya. Terus menanyakan apakah anggota kelompok kalian anggota kelompok sudah siap untuk melakukan kegiatan kelompok pada hari ini? Siap. Oke, terima kasih pada anggota kelompok yang sudah siap. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan masalah pribadi yang pernah dialami oleh anggota sekalian. Saya persilakan untuk memberikan masalahnya.
Saya kak Oke, saya persilakan saudara. Siapa tadi kakak lupa? Begini. Ridwan kak. Oh, saya persilakan saudara Ridwan. Ini begini. Oke, terima kasih kak. Nama saya Ridwan Bagus. Ya. Nah di sini saya ingin mengemukakan masalah pribadi saya kak. Ini sesuai dengan pengalaman saya kak. Ya. Gak apa-apa nih Ya, Kak. gak apa-apa. Ini emang di sini semuanya membahas masalah pribadi kita. Ya, Kak. Tapi ini tidak lampau kan? Sebenarnya ini lampau tapi masih sering Oh, teringat. masih terjadi. Oke, Nah, saya persilakan. itu masalah pribadi saya. Dulu saya pernah mengalami broken home Kak. Jadi karena saya pernah mengalami broken home ini, jadi terkadang di kehidupan sehari-hari saya melihat kayak ada keluarga yang masih lengkap gitu kan. Kadang saya iri gitu ya kan. Apalagi di media sosial banyak ya kan orang ikut liburan gitu, gak ada apa. Jadi saya merasa iri, jadi teringat lah gitu sama keluarga saya yang dulunya gitu. Jadi kenapa saya ungkapkan agar bagaimana biar saya bisa semangat, nggak pala iri lagi sama orang-orang yang seperti itu saja kak. Terima kasih saudara Ridwan. Untuk anggota kelompok sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan terhadap saudara Ridwan? Saya persilakan saudari Apa nama tadi Ridwan ya? Ridwan. Saudari Jenny. Jenny. Silakan saudara Jenny. Jadi yang ingin saya tanyakan gitu, apa ya, ini broken home-nya udah lama terjadi? Udah dari saya terakhir jumpa itu broken home ini dari SD, tapi pernah jumpa sampai SMP. Antara ibu dan ayah pisah gitu? Iya. Pisah cerai? Iya cerai. Oh, jadi kalian semua ngikut ke ayah atau ke ibu? Kami ikut ke ibu. Ibu. Jadi ayahmu Dia cek, dia cek nikah Iya. lagi? nggak nikah lagi. Enggak, jadi Ya udah sendiri aja gitu? enggak, ceritanya gini. Mama saya itu atau ibu saya itu istri kedua. Jadi dia sama anaknya di sana tuh. Jadi sebelum pisah gitu kan, pernah cekcok yang besar enggak gitu, pernah sampai berantem gitu? Kalau berantem enggak, tapi mungkin kan ada faktor ekonomi sama cekcoknya sama bapak ayah saya enggak, tapi sama anaknya ayah saya itu. Oh, Istilahnya kami yang keluarga yang Kedua. dua itu saling cekcok sama yang sana, karena kayak mana ya, kalau yang ayah kami ini ngumpul sama kami, yang sana pasti kayak iri gitu, Dengki ya, dengki. saya dengki, kayak cuman bilang gini, anak bapak cuman ini aja, kami enggak gitu, enggak diangkat gitu. Jadi kayak gitulah, itu alasan utama kenapa itu. oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Apalagi ada lagi yang ingin bertanya kepada saudara Misir yang mengalami permasalahan cukup maaf saudara Ridwan, maaf sebelumnya. Saya persilakan saudari Siva. Saya persilakan. Oke, jadi kepada saudara Ridwan, saya ingin nanya, biasanya di momen apa Ridwan merasa seperti sedih? Itu kan biasanya nggak mungkin tiap hari sedih kan, pasti Iya. ada suatu saat. Nah, di saat-saat mana muncul rasa sedih? Contohnya begini, saya kan laki-laki nih sendiri di rumah, udah dari SMP atau ya dari SD, karena jumpa terakhir SMP, jadi dari SMP aja lah ya kan. Dari SMP nggak ada sosok ayah gitu. Saya pun kalau misalnya bergaul sama teman gitu, ya sekedar sama teman sekolah aja tuh, teman rumah enggak, karena kayak mana bilangnya, apalagi kami kan sering pindah-pindah rumah gitu. Jadi kadang saya iri juga sih sama orang-orang yang masih keluarganya lengkap gitu, apalagi orang keluarganya itu kalau dilihat dari sudut pandang saya kayak bahagia ya kan, harmonis gitu, sedangkan keluarga saya udah lama pisah gitu. Jadi terkadang saya teringat kayak gitu sih, kadang dari media sosial juga seperti itu, Berarti terkadang gitu ya? terkadang. Udah cukup ya kan? Oke. Terima kasih. Apalagi ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan terhadap Ridwan? Sepertinya cukup ya. Sepertinya cukup ya. Nah, saya mau nanya lagi. Oh, saya persilakan saudara Jin. Saudari Jin. Dari kisah itu, apakah kamu pernah trauma? Gitu. Kalau trauma enggak sih, tapi semenjak itu saya nggak pernah dibilangnya, nggak pernah nangis lagi. Kalau mau nangis pun cuma teriak dalam hati, mau coba nangis nggak keluar gitu. Udah. Jadi kalau kadang kan di sekolah ada itu kayak kasih nasihat ya kan, yang semisal ibu kau meninggal nanti apa ya kan,
saya sedih ya kan, tapi nggak bisa nangis. Mau nangis pun teriak sekuat apapun dalam hati atau teriak pun nggak akan keluar air mata. Jadi kayak mana ya, kayak udah batin kali lah gitu, Udah batu gitu. udah batu. Mau sesedih apapun nanti dibilangnya kan, kayak mana bilangnya ya, ini sedih pun kok masa nggak sama sekali tergoyahkan apa ya, kayak mana udah nggak bisa lagi gitu ya kan. Udah sakit. Heeh. Udah sakitnya tuh udah membeku gitu. Sakit Iya. tanpa berdarah. Ya itulah. Seperti itu. Terima kasih saudari Jenny. Menurut saya permasalahan si saudara Ridwan ini, menurut saya dia ini bagus sih menurut saya orangnya. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang misalnya dia mengalami broken home lah dalam keluarga. Pasti anak itu bisa dibilang bandel lah, mengikuti orang-orang kayak anak pang. Terus bisa juga mencoba hal-hal yang negatif seperti narkoba, mencuri ataupun segalanya kan. Soalnya bukan saudara Ridwan aja, soalnya saya pernah dulu pas SMA punya teman seperti itu. Tapi gimana lah, anaknya hancur, betul-betul hancur. Ya broken home dia dalam keluarganya. Anaknya pun kayak mencoba kayak bandal, ikut pokoknya hal yang negatif lah, mencoba narkoba ini sana gitu-gitu, judi-judi lah, pokoknya gitulah. Tapi saya sebagai PK pada hari ini salut sih kepada saudara Ridwan. Kuat anaknya. Oke, itu dari kronologis permasalahan saudara Ridwan. Saya ingin adakah yang ingin memberikan solusi atau upaya terhadap permasalahan yang dialami saudara Ridwan ini? Jika ada yang berpendapat atau mengasih solusi, tunjuk tangan dan sebutkan namanya. Saya persilakan saudari Ica. Perkenalkan, nama saya Ica. Nah, jadi solusi dari saya adalah Ridwan gak usah iri, gak usah sedih ngelihat keluarga yang lain tuh lengkap gitu kan. Boleh sedih tapi gak usah tekan kali, anggap aja kayak pengalaman, maksudnya jangan trauma gitu sama masalah yang udah Ridwan hadapi. Anggap aja kayak di kehidupan itu kayak gitu kan, bukan Ridwan aja yang ngerasain kayak gitu kan. Jadi sabar aja, intinya berdoa semoga orang tua Ridwan tuh sehat-sehat, bisa lihat Ridwan tuh sukses. Itu aja sih. Oke, Terima kasih saudari Ica yang telah memberikan upaya yang sangat bagus. Selanjutnya ada lagi, saya persilakan saudara Joan. Upaya yang dapat saya berikan kepada saudara Ridwan untuk sebenarnya intinya tetaplah sabar dan selalu tabah untuk menjalani hidup ini. Namanya hidup kan ada susah, ada suka, ada duka. Itu saja, terima kasih. Terima kasih saudara Joan. Singkat, padat dan jelas. Ada lagi yang ingin memberikan solusi atau upaya? Saya persilakan saudari apa? Jenny aja Jenny. Syifa. Oke, Syifa luan aja. Sipa. Oke, jadi terima kasih kepada PK sudah mempersilahkan saya. Kepada Ridwan saya cukup salut dengan apa yang dikatakan PK tadi. Saya setuju karena banyak yang kasus broken home ujung-ujungnya lari ke negatif karena tidak semua orang bisa mengatur dirinya supaya lebih baik lagi. Ternyata Ridwan salah satu orang yang bisa mengatur dirinya sampai sekarang masih sekolah seperti itu kan. Jadi solusi apa yang bisa saya berikan? Kita tidak bisa mengatur waktu kembali ke belakang, tapi kita bisa menatap masa depan. Artinya dari kesimpulan dari kasus dari Ridwan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa pernikahan bukan suatu hal yang mudah. Pernikahan bukan hal main-main, karena kalau kita tidak serius, pasti ujung-ujungnya pernikahan kita akan hancur. Ya kata kasarnya kan pernikahan orang tua dari Ridwan adalah pernikahan yang gagal, seperti itu. Jadi solusi yang bisa Ridwan buat ke depannya nanti, pilihlah pasangan yang benar-benar Ridwan yakin bisa bertahan selama-lamanya. Kemudian dari itu juga solusi yang bisa saya berikan juga kepada Ridwan itu apalagi ya tadi ya, pilih pasangan yang baik, pilih pasangan yang bisa bertahan sama Ridwan, dan tetaplah bersabar karena pasti banyak badai-badai kehidupan yang menampar hidup kita, tapi tetaplah bertahan dan tetaplah bernapas. Oke, terima kasih saudari
Sipa, apakah saudari Jenny ingin menambahkan? Boleh. Menambahkan? Jadi solusi yang dapat saya berikan ya seperti yang dibilang Siva tadi, kita nggak bisa memutar waktu lagi, kita nggak bisa balik ke belakang lagi, dan apa yang sudah terjadi yaudah kita ikhlaskan saja, kita jalani gitu kan, dan terapkan kepada dirimu. Kalau kau nanti berkeluarga, kalau kau nanti punya istri, punya apa, jangan kau berbuat seperti yang dilakukan itu. Karena apa ya, memang kan dalam setiap agama itu punya kriteria masing-masing, punya aturannya masing-masing gitu, punya hukumnya gitu kan. Jangan pernah berbuat seperti apa yang sudah kau kan sudah menyaksikan sendiri gimana, kau kan cowok sendiri, kau bilang kan cowok sendiri udah menyaksikan kayak mana. Jadi jangan pernah takut untuk berumah tangga, tapi jangan juga takut untuk jangan pernah takut untuk berumah tangga, tapi jangan juga kau cepat-cepat berumah tangga tapi akhirnya kau jadi melampiaskan itu gitu. Jangan pernah berpikir ke situ. Udah itu mungkin apa ya, pelajaran yang diberikan Tuhan. Tuhan ngasih cobaan samamu karena Tuhan tahu kau mampu, dan Tuhan tahu kau sayang dan Tuhan sayang kau gitu kan. Jadi itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Soalnya ini terlalu dalam juga dan saya nggak bisa banyak omong karena Sedih ya? Terlalu kayak Sedih ya? bukan sedih. Ya, lihat kita gimana. Terima kasih saudara-saudari yang telah memberikan upaya yang sangat bagus untuk saudara Ridwan. Selanjutnya saya ingin mendengarkan komitmen dari anggota kelompok sekalian, terutama untuk saudara Ridwan. Saya persilakan untuk memberikan komitmen. Saya persilakan saudara Ridwan. Saya duluan ini. Ya, komitmen ya. Bahasa saya yang lain dulu biar saya di akhir gitu. Oh. Jadi bisa dengar gitu. Oke, baik. Gimana? Untuk saudara anggota kelompok yang lain ingin memberikan komitmen lah. Gitu. Saya Silakan saudari Sipa. dari kasus Ridwan tadi, saya lebih berkomitmen untuk berupaya lagi mencari pasangan yang baik, sebaik-baik mungkin. Ya seperti yang kita katakan tadi, pasti ada kriteria yang kita inginkan, dan kalau memang dia adalah pasangan yang tepat, dia pasti akan bertahan sebesar apapun badai dalam keluarga. Karena kalau pecah di keluarga, dampaknya bisa ke anak kita, seperti Ridwan tadi. Ya, ya. Selain itu juga saya berkomitmen untuk saya suka berteman dengan orang yang keluarganya broken home, karena siapa lagi yang menguatkan dia kalau tidak temannya, siapa lagi yang mengerti dia kalau tidak temannya. Saya berkomitmen untuk merangkul dia, menjadikan dia sahabat, menjadikan dia keluarga, supaya dia tidak merasa sendiri, seperti itu. Terima kasih saudari Sipa yang pendapatnya komitmen yang sangat menyentuh ya, kalau dibilang ya. Oke, untuk anggota kelompok yang lain, saya persilakan saudari Jenny untuk memberikan komitmen. Komitmennya yang pasti gini ya, saya terapkan ke dalam diri saya dulu ya, terutama gitu kan, terapkan dari sendiri. Kalau memang belum siap, jangan memulai suatu keluarga, bukan hubungan. Kalau hubungan ya bisa dia bangun aja, karena cuma sebatas itu gitu. Kalau memang belum siap, jangan coba-coba untuk membangun rumah tangga ataupun membuat nikah lah gitu. Jangan pernah berpikir ke situ. Harus kau siapkan dulu mentalmu, siap dulu uangmu, apa segala macam. Mentalmu lah paling utama yang siap. Kalau misalnya nggak siap mental gitu, kayak mana? Ginilah dampaknya gitu kan, tidak matang gitu. Jadi saya juga dibesarkan bukan dari keluarga yang senang kali, bukan dari yang tersisa kali, bukan juga. Saya dibesarkan dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu. Tapi saya kayak yang kalian lihat ya, senang-senang ketawa gitu, tapi saya di rumah itu orangnya paling pendiam. Mamaku pun bilang kalau aku itu kerjamu di kamar aja, kok nggak pernah keluar gitu. Jadi saya juga termasuk orang yang nggak senang-senang kali lah gitu, walaupun keluarga saya masih lengkap lah, masih sempurna gitu. Tapi saya punya trauma yang ada juga lah dari situ. Jadi fokuskan dulu aja ke pendidikanmu, yang senang-senang dulu lah, kau senang-senang dulu, puaskan dirimu. Kalau kau udah memang betul-betul mantap, udah betul-betul siap gitu, barulah mulai suatu rumah tangga. Karena yang berdampak nanti kan ke anak-anak juga kan, kasihan. Ya, terima kasih komitmen yang sangat bagus dari Jenny. Apakah ada anggota kelompok yang ingin memberikan komitmennya? mungkin udah semua sih tersampaikan. Oke, saya persilakanlah saudara Ridwan untuk memberikan komitmen. Oke, terima kasih PK atas kesempatannya. Oke.
di sini saya akan mengungkapkan komitmen saya setelah teman-teman saya tadi memberikan yang udah nanya kronologi saya, ngasih alternatif atau solusi ya kan, dan juga tadi komitmen juga ya kan. Jadi dapat saya buatkan menjadi suatu komitmen bahwasannya saya akan menekankan kepada diri saya jika ingin berkeluarga atau memiliki sebuah pasangan, seorang pasangan ya kan, intinya memiliki pasangan, saya harus betul-betul memahami kepribadiannya seperti apa dirinya, betul gak dia ingin bersama saya atau hanya sekedar itu semata lah pokoknya ya kan. Saya akan lebih mengendalikan diri saya, mengupayakan diri saya untuk agar tidak seperti pengalaman yang pernah saya alami, pengalaman keluarga saya gitu. Jadi intinya saya akan lebih untuk memantapkan diri saya terlebih dahulu. Oke, itu saja PK. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang telah memberikan komitmen dan solusi untuk permasalahan saudara kita yang bernama Ridwan. Baiklah saudara-saudara sekalian, waktu kita ini tinggal sebentar lagi ya kan, akan berakhir. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah bersemangat selama mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita masing-masing memberikan kesan, pesan, dan harapan untuk permasalahan kita pada hari ini gitu. Saya persilakan untuk anggota kelompok yang lain memberikan kesan, pesan, dan harapan. Saya PK. Saya persilakan saudara Ridwan. Pesan ya, pesan saya senang karena ya seperti yang saya bilang tadi, teman-teman udah mengupayakan saya agar dapat kedepannya lebih baik gitu ya kan, dapat lebih memantapkan diri saya lagi agar kedepannya saya lebih bisa lebih bertanggung jawab lah intinya, karena kan seperti yang solusi teman tadi, agar saya tidak seperti pengalaman orang tua saya itu. Dan pesan saya semoga kepada teman-teman tidak seperti yang masalah saya itu, dan semoga penerapan upaya-upaya atau solusi yang telah diberikan tidak hanya untuk saya sendiri, kepada teman-teman sekalian juga bisa mempelajari hal tersebut agar kedepannya bisa lebih bertanggung jawab, bisa memilih pasangan dengan baik. Intinya itulah. Terima kasih, itu aja. Terima kasih saudara Ridwan telah memberikan kesan, pesan, dan harapan. Oke, selanjutnya anggota kelompok yang ingin memberikan kesan, pesan, dan harapan, saya persilakan. Sepertinya cukup. Sudah diwakilkan oleh yang punya masalah. Yang Juan? Juan ada. Saya sedikitlah memberikan pesan lah ya terhadap saudara Ridwan. Pesan saya, semoga Ridwan menjadi lelaki yang sabar, karena menghadapi menurut saya tuh broken home itu suatu apa namanya, suatu permasalahan yang berat sih menurut saya karena apalagi saudara Ridwan ini sendiri, yang lainnya cewek. Nah, siapa lagi yang mau memimpin keluarga itu kalau bukan kamu kan? Jadi apalagi kamu tinggal bersama ibu, bukan sama orang sama ayah. Maka dari itu apa namanya, luangkanlah dulu pendidikan, raihlah mimpimu setinggi langit, tapi jangan tinggalkan jatuh. Habis itu banggakan orang tuamu, terkhusus mamamu, oke? Habis itu jangan walaupun ayahmu seperti itu, tapi kamu jangan pernah membencinya, karena kan membenci adalah suatu hal yang dibenci, yang tidak disukai Tuhan kan, apalagi orang tuamu kan. Makanya untuk itu tetaplah sabar, tabah menghadapi semua permasalahannya. Tenang aja,
anggota-anggota yang lain, terus saya sendiri sebagai PK bisa kita sharing-sharing kan kalau misalnya ada permasalahan yang menurut kamu itu susah untuk diselesaikan secara mandiri. Oke, itu saja pesan dari saya. Dan pasti kau dapat jodoh yang baik nanti. Ya semoga mendapat jodoh yang Tinggi baik. saja ya. Amin. Sepertinya Dan setelah kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, kira-kira ya kapan kita melakukan kegiatan seperti ini lagi gitu? Waktu yang sama. Waktu yang berbeda tapi hari ini. Gitu. Iya bang kan? Di waktu Iya, luang, Kak. di waktu luang. Waktu Di lah. waktu luang kak. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia berpartisipasi dalam kegiatan konseling kelompok yang telah kita lakukan. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa karena kita semua makhluk yang beriman, makanya itu kita berdoa sebelum kita mengakhiri sesuatu dan mengawali sesuatu. Oke, baik. Saya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini saya akan membawakan doa dengan menurut agama Islam. Oke, marilah kita bertunduk diri seraya beriman berdoa. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini kami telah melaksanakan kegiatan konseling kelompok dengan baik, ya Allah. Terima kasih atas kelancaran yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merasakan beban yang lebih ringan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan adanya pertemuan hari ini, bukakanlah pintu hati kami untuk segera merealisasikan alternatif penyelesaian masalah yang kami alami, ya Allah, sehingga kami dapat terus semangat meraih mimpi dan kesuksesan serta membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Hanya itulah, ya Allah, doa yang kami panjatkan kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita kalian mengisi lembaran BMD 3 tentang pengetahuan baru apa yang telah kalian dapatkan pada hari ini. Oke, setelah itu baiklah kita akan mendengarkan lagu apa yang berjudul Gebiar-gebiar untuk membangkitkan semangat kita lagi, ya kan, terkhususnya yang mengalami permasalahan pada hari ini. Oke, saya tolong saudari Jenny. Oke. Bentar ya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada hari ini, ada baiknya kita mendengarkan sebuah lagu yang dihidupkan oleh saudari Jenny. Oke. Jenny si Halomo. Kalau kau. Indonesia, merah darahku, putih jiwaku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, detak jantungku, getar nadiku, bersatu dalam anganku. Gebiar-gebiar pelangi hingga Indonesia, merahnya tubuh, simfoni berdebu, selaras dengan simfoni.
Oke, terima kasih untuk anggota kelompok sudah menyanyikan lagu dengan asma sekali, ya kan? Oke, untuk itu saya akan mengakhiri kegiatan kelompok pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan selamat siang untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.